bersama narasumber kita hari ini. Khususnya kita akan berbicara tentang pendidikan dan peluang yang ada di Denmark. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti mau lanjut S2 atau S3 seperti Pak Aswin ya, narasumber kita untuk kuliahnya di luar negeri, khususnya di Denmark, nanti mungkin boleh tanya-tanya. Oke, baik. Kita akan tunggu sebentar lagi ya teman-teman untuk memulai acaranya. Halo Sakila, sepertinya Pak Aswin sudah bergabung bersama kita di sini. Iya, oke. Halo, Baik. selamat pagi waktu Denmark, Pak Aswin. Oke, baik, sepertinya Pak Aswin masih. Halo ya Pak.
Ya, bentar ya. Iya, iya, Sorry Pak. nih, Ya, oke. ada kendala teknis sedikit. Bentar ya. Tapi Iya, suaranya Pak. kok kecil ya, saya dengar ya. Suara hostnya, Pak? Iya, suara host. Kalau suara saya kedengaran jelas, Pak? Bentar. Coba saya live, habis itu saya gabung lagi ya. Oh iya, ya. Oh, boleh, Pak. Halo? Iya, sudah terdengar, Pak? Halo, selamat pagi, Pak Aswin. Apakah suara saya terdengar jelas, Pak? Selamat pagi waktu Denmark ya, saya kira ya. Iya, Karena selamat ini pagi untuk waktu Denmark. informasi nih buat teman-teman ya, Mm-mm. mahasiswa yang mungkin belum tahu, kita ada perbedaan waktu sekitar 5 jam dengan Denmark. Jadi waktu kita di Indonesia lebih cepat 5 jam dari Denmark gitu ya. Iya. Kalau di Denmark sekarang pukul 9:18 ya, Mem ya? Iya, sepertinya sekitar begitu. Nah, Oke, baik. Sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol ya teman-teman sama narasumber kita kali ini, kalau di pertemuan sebelumnya kita ada bahas mengenai LPDP ya, LPDP bareng Kak Dina kalau nggak salah. Agak susah juga mengingat nama ya Sakila ini. Irma kemarin ya, Sakila ya. Oh ya sama Kak Irma ya, benar-benar. Terima Kak kasih Irma Mem kemarin koreksinya dari Mem. Columbia University dia. Ya, di Columbia University. Jadi pertama kali Gila ngobrol-ngobrol sama Kak Irma di pertemuan yang sama juga, tapi waktu itu kita bahasnya tentang LPDP ya. Kak Irma ngasih tahu tips dan trik gimana caranya supaya kita bisa lulus LPDP. Entar letternya kayak gimana dan segala macamnya. Jadi sebenarnya pertemuan dari KUI ini scholarship sharing session ini benar-benar sangat berguna buat semua teman-teman yang pengen kuliah ke luar negeri. Mau itu yang jurusan bahasa Inggris, mau itu yang jurusan pendidikan, mau jurusan matematika, fisika, semuanya boleh kuliah di luar negeri ya. Karena kita juga kadang pengen tahu ya kuliah di luar negeri itu gimana sih, pendidikannya gimana sih, peluang pendidikan di sana itu gimana sih gitu ya. Karena kan beda tempat, beda pengalaman juga. Nah karena itu, karena beberapa waktu yang lalu kita sudah ngobrol sama Kak Irma, mungkin hari ini ada teman-teman yang juga ikutan, berarti saya mengucapkan selamat datang kembali di acara KUI ini. Ya, hari ini kalau Kila bilangnya ini edisi Denmark. Ya, mungkin teman-teman banyak yang nggak melirik Denmark ya untuk melanjutkan studinya. Apakah itu S1, S2, S3. Kalau ada S4, kalau bisa S4 nih ya. Tapi hari ini kita akan tanya-tanya langsung dengan narasumber kita. Gimana sih apa peluang pendidikan atau peluang studi di Denmark? Apakah sama besarnya? Terus kemudian nanti kualitasnya gimana ya Pak? Apakah sama dengan negara-negara lain yang sudah terkenal kayak misalnya Australia, Amerika atau yang ada di Inggris gitu ya? Nah, mungkin nanti kita akan ngobrol, tapi sebelumnya Kila akan kasih tahu dulu untuk mekanisme pertemuan kita pada kali ini. Nanti kita akan ngobrol dulu sebentar, Kila akan bacakan resume dari narasumber kita. Kemudian nanti kita akan mendengarkan sedikit ya paparan dari Pak Aswin selaku narasumber pada session kali ini. Setelah itu nanti kita akan buka Q&A. Jadi buat teman-teman nanti mungkin yang mau bertanya boleh tulis pertanyaannya, ketik di kolom chat, atau mungkin kalau mau bertanya langsung nanti kita persilakan untuk open mic. Oke, setelah itu nanti kita ada foto bersama. Jadi kalau bisa teman-teman mulai dari sekarang udah agak di ini ya, touch-up ya mukanya biar kelihatan cantik ya, cakep-cakep. Karena nanti di akhir kita akan foto bersama. Oke, baik. Kita akan tunggu sebentar lagi sampai narasumber kita selesai dengan masalah teknis-teknis ya. Oke, Bapak, selamat pagi waktu Denmark, Pak. Pagi. Sorry nih, baru
sampai di kampus. Halo? Halo ya Pak, selamat pagi waktu Denmark Pak. Pagi? Fadila? Iya Pak. Oke. Oke ya Pak ya. Ya. Pak, nanti kalau Kila nggak salah nanti ada pemaparan materi ya Pak ya? Ada sedikit presentasi ya Benar. Pak? Ya oke Pak. Sebelumnya nih teman-teman, katanya kan kalau nggak kenal itu nggak sayang ya kan, tapi mungkin memang nggak mungkin lah nanti muncul pertanyaan, nggak mungkin lah Kak saya sama Pak Aswin kan udah menikah, udah berkeluarga segala macam. Nggak kayak gitu, maksudnya nanti supaya lebih nyaman ya bertanya dengan narasumber kita harus tahu dulu nih narasumber kita ini siapa sih gitu ya kan. Oke, kita akan bacakan sedikit resum dari narasumber kita kali ini. Oke, nama beliau adalah Muhammad Aswin Rangkuti, dan untuk nomor telepon mungkin ini plus 455 01444615 ya. Saya ulangi plus 455 0115, tapi mungkin ini nomor dari ini ya Pak ya, nomor di servernya Denmark ya Pak ya? Benar. Ya, benar. Oke, Kila nggak salah, alhamdulillah. Oke, kemudian ini untuk lebih gampangnya teman-teman, kalau mau langsung ke email bisa. Email beliau adalah aswin.ind.ku.dk ya. Mungkin nanti kita akan akan tulis di kolom chat. Mungkin teman-teman mungkin yang mau bertanya lebih lanjut nanti ya Pak ya, siapa tahu bisa menghubungi via email. Kemudian untuk experience-nya, narasumber kita kali ini adalah seorang guru pada tahun 2010 hingga 2015 di SMA swasta Amir Hamzah. Kemudian dilanjutkan 2015 hingga sekarang menjadi dosen fisika di Universitas Negeri Medan. Nah, ini teman-teman biar supaya tahu juga nih. Narasumber kita ini merupakan alumni dari Universitas Negeri Medan. Beliau mengambil gelar sarjana dan juga magister di Universitas Negeri Medan di Unimed. Kemudian S3-nya dilanjut di Copenhagen. Enggak ya Pak ya? Di mana Pak kalau boleh tahu Pak? University of Copenhagen, benar, Denmark. Oh, benar ya Pak ya, University of Copenhagen, yes. Denmark. Ya, teman-teman kalau betul. Pernah nonton film Pitch Perfect itu edisi ketiga ya. Itu ada sedikit perlombaan di Copenhagen. Jadi Kila pertama kali tahu Pak Copenhagen itu dari film itu Pak, dan langsung jatuh cinta sama kotanya. Jadi mungkin kayaknya beberapa tahun lagi insya Allah Kila ke sana mengikuti Bapak. Amin. Oke, baik teman-teman. Ini juga ada sedikit pengalaman organisasi dari narasumber kita kali ini. Beliau adalah ketua dari PPI Denmark. Ya, tahun 2020 periode 2020-2021. Kemudian juga menjadi wakil direktur bidang kesehatan dan lingkungan Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia. Nah, bayangin prestasi narasumber kita kali ini ya. Dan untuk 2021 hingga sekarang ya, mungkin nanti berlanjut hingga 2022 gitu ya. Ini Pak Aswin ini adalah Direktur Penelitian dan Kajian di Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia gitu loh. Kalau teman-teman yang pengen mungkin nggak tahu ya PPI itu apa, adalah perserikatan atau Persatuan Pelajar Indonesia yang sedang studi di luar negeri ya Pak ya? Perhimpunan Pelajar Indonesia. Ya. Perhimpunan Pelajar Indonesia yang sedang kuliah di luar negeri. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau misalnya ambil S2 atau S3-nya di Denmark, ketemu dengan Pak Aswin ya kan, Pak saya tahun 2021 Pak, bulan Agustus ikut sharing session dari KUI Unimed. Bapak narasumbernya, saya boleh ikut nggak Pak di PPI gitu? Boleh ya kan Pak? Aman boleh, ya Pak ya, jalur ini ya Pak, jalur hijau ya Pak ya? Ya, seluruh pelajar yang sedang di kuliah di luar negeri itu otomatis menjadi bagian dari PPI sebenarnya. Iya, ya. Gitu teman-teman. Kita dapat insight baru nih dari narasumber kita kali ini. Oke Pak, setelah ini kan kita akan mendengarkan paparan materi presentasi dari Bapak. Mungkin Anda nanti sedikit ilmu-ilmu baru untuk kami. Kemudian nanti kita akan ada Q&A ya Pak, sharing dengan teman-teman semua di sini. Boleh. Nanti kami persilakan teman-teman di sini semuanya mau bertanya melalui kolom chat atau nanti mungkin bertanya langsung ya Pak. Boleh ya Pak ya?
Boleh banget. Oke, terima kasih Pak. Oke, kalau begitu teman-teman kami persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan info-info atau ilmu-ilmu terbaru untuk kami. Saya Baik. persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, waktu Denmark, teman-teman. Sedang hujan deras dari semalam, nggak berhenti-berhenti. Di sini Denmark sedang memasuki transisi dari musim panas ke musim gugur. Jadi biasanya itu transisi itu hujan ya berhari-hari, tapi tidak sampai lebat banget seperti di Indonesia ya, hujan lumayan intens tapi panjang gitu. Ciri-ciri Denmark itu sebenarnya wet dan gray gitu, basah dan abu-abu ketika sudah mau mulai musim-musim gugur seperti itu. Nah, jadi pertama saya mohon maaf sekali kepada teman-teman yang sudah menunggu dari tadi. Tadi sudah saya sedikit jelaskan bahwa ada, kalau Zoom ini sebenarnya nggak excuse ya, pasti ada kendala teknis gitu. Tadi saya udah ready jam 9, ternyata ketika mau dibuka laptop, chargernya ketinggalan di kantor, mau ganti laptop, yang satu lagi ternyata laptop yang chargernya ketinggalan itu tidak bisa hidup lagi sama sekali, jadi filenya tidak bisa ditransfer. Jadi gitu tadi, kondisi seperti saya langsung pergi ke kampus ya, dan perbedaannya di sini adalah transportasi kita di Medan kan biasa naik motor ya gitu. Nah, di sini transportasi kita sehari-hari itu adalah naik sepeda gitu. Jadi Denmark itu adalah penduduk di dunia terbanyak memakai sepeda ya. Sekitar di Copenhagen sendiri sekitar 50% penduduknya itu memakai sepeda sehari-hari untuk pergi ke kantor dan beraktivitas sehari-hari. Jadi saya tadi kebun naik sepeda ya, hujan-hujan dari rumah kemari, itu sekitar 20-an menit gitu ya. Jadi mungkin terlihat agak sedikit basah, mohon maaf. Jadi ini kondisi yang ekstrim sebenarnya. Dan saya sebenarnya nggak enak sih sebenarnya, karena di Denmark saya juga belajar tepat waktu ya gitu. Jadi tepat waktu itu salah satu ciri-ciri ketika kita bersosialisasi di Denmark seperti itu. Nah, jadi memang pertama itu saya mohon maaf sekali. Dan terima kasih ya Fadila udah mengantarkan, dan teman-teman di Unimed juga sudah membuat acara ini, merupakan apresiasi yang luar biasa ya untuk teman-teman. Dan ini menjadi salah satu program menurut saya penting ya, sebagai salah satu mungkin wawasan baru kepada teman-teman yang mungkin nggak aware bahwa ternyata kesempatan kuliah di luar negeri itu sangat banyak seperti itu. Dan kita mungkin, saya sendiri ya secara pribadi berpikir bahwa mungkin beasiswa itu berasal dari Indonesia saja seperti itu ya, ternyata tidak gitu. Beasiswa itu banyak sekali kesempatan yang kita ambil, bisa di luar LPDP atau beasiswa dalam negeri, tapi beasiswa di luar itu juga banyak, dan itu yang harusnya kita gali kalau teman-teman sebenarnya berniat mau kuliah ke luar negeri seperti itu. Nah, saya coba share screen sebentar ya. Oh, nggak bisa share screen saya, Fadila. Disable. Oh, harus jadi co-host Di dulu ya co-host Pak ya, dulu sebentar ya Pak benar. ya. Oke, sudah bisa mungkin Pak dicoba? Oke, coba ya. Nggak bisa? Oke, udah co-host, coba. Ya. Oke, udah bisa. Sip. Ini ya. Sudah kelihatan ininya? Sudah Pak, sudah kelihatan. Oke, siap. Oke ya, teman-teman, mohon izin saya sedikit bercerita tentang pendidikan dan peluang studi di Denmark. Tadi udah diperkenalkan sama, manggilnya Fadila atau apa sih? Fadila? Sakila? Fadila boleh Pak, Sakila boleh, asal jangan akhir Pak, nama Bapak saya. Oh boleh ya, kayak nama ini ya, tapi nama orang tua biasa ya, nggak masalah. Iya, Pak. Tapi kalau di Denmark itu nama tengah itu nggak dipakai sebenarnya biasanya. Iya, mereka biasa pakai nama awal dan nama akhir gitu. Makanya sebenarnya kan kalau saya kan Muhammad Aswin Rangkuti, jadi sebenarnya saya kan kalau di Medan dipanggil Aswin gitu ya. Jadi di sini dipanggil Muhammad nama depan gitu kan. Jadi kurang terbiasa gitu ya. Jadi saya menjelaskan sih kenapa tidak dipanggil Muhammad di Indonesia, karena nama Muhammad itu banyak sekali gitu kan. Jadi lebih prefer dipanggil nama tengah gitu. Nah, jadi saya adalah PhD candidate di University of Copenhagen, tepatnya di Department of Science Education. Jurusan yang saya ambil adalah Didactics of Physics, yaitu bahasa keren Inggrisnya, tapi bahasa Indonesianya adalah pendidikan fisika sebenarnya. Ya, jadi saya ngambil di
Denmark sudah 1 tahun 8 bulan, jadi masih tengah jalan lah gitu ya. Mungkin saya sekitar mungkin paling lama kurang dari 2 tahun lagi, mudah-mudahan udah selesai gitu. Mohon doanya ya semua. Oke. Judul materi kita adalah pendidikan dan peluang studi di Denmark ya. Ini yang pertama mau saya bahas adalah pendidikan dulu gitu ya, pendidikan di Denmark. Jadi saya akan bahas gimana sih sistem pendidikan di Denmark itu mulai dari kindergarten ya, TK sampai SMA ya, biar teman-teman punya insight, punya wawasan baru gitu ya, bahwa pendidikan di negara maju itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, yang pertama adalah preschool gitu, kindergarten ya. Pertama itu adalah seperti biasa, mulai dari umur 3 atau sampai 4 tahun, sampai umur 5 sampai 6 tahun. Berarti ada dua jenis ya. 3 sampai 4, ini satu kelompok, 5 sampai 6, ini kelompok satu lagi gitu ya. Ada 2 tingkatan. Jadi, biasanya ini sistemnya itu adalah bermain gitu ya. Dan mempersiapkan siswa untuk ke sekolah dasar nanti. Ya, ini biasa kita juga gitu. Fokus pada pengembangan motorik, kreativitas, hubungan sosial, dan pengembangan kemampuan bahasa. Yang berbedanya adalah ada 2 jenis di sini TK-nya. Pertama adalah Farm Forest Kindergarten. Jadi di sini nggak ada kelas yang spesifik mereka. Jadi mau hari apapun itu mereka selalu outside, di luar kelas gitu. Oke, di luar kelas. Ini ada yang oke. Di luar kelas ya. Dan itu mau winternya sedingin apapun di Denmark, itu mereka tetap beraktivitasnya di luar kelas. Jangan bayangkan ketika kita di Indonesia yang suhunya selalu di atas 20 derajat gitu ya kan, enak di luar kelas gitu ya. Nah, tidak gitu. Jadi pas ada harsh winter di Denmark yang suhunya di bawah 0, itu tetap anak-anaknya itu belajar di luar kelas gitu ya. Di luar kelas itu dari memanjat pohon, bermain jalan-jalan di taman gitu kan, bermain di sekitar danau yang aman seperti itu. Jadi aktivitasnya seperti itu. Ini ada yang coret-coret. Oke. Kemudian ya yang kedua adalah yang biasa ya, yang ini climb tree, play in the water, learn about the nature gitu ya. Jadi, nah ini ada yang nyoret lagi. Siapa yang nyoret ini? Oke. Kemudian tradisional kindergarten ya, berada di kelas, namun banyak juga taman bermain ya, walaupun mereka ada kelas khusus, tapi mereka ada kunjungan kebun binatang, taman dan teater seperti itu. Oke. Kemudian ini bahasa Danish Folkeskolen ya, primary school ya. Itu grade 1 sampai 9 ya. Ini seperti dari SD sampai SMP kalau kita gitu ya. Kalau kita berbicara Folkeskolen ya. Ini dari grade 1 sampai 9 itu SD sampai 9 primary school ya, primary school. Nah, ini bedanya ini adalah lingkungannya lebih rileks ya, dan lebih sedikit ujian untuk anak-anak umur segini gitu. Jadi tidak di pressure sama ujian dan lingkungannya lebih santai ya. Sistem perangkat kelas dan tes formal itu selalu dihindari di tingkatan ini gitu ya. Jadi kayak ujian akhir, ujian semester dan segala macam itu selalu dihindarkan di tingkatan ini. Ingat ya, ini tingkatan SD sampai SMP gitu. Lebih banyak aktivitas grup itu aktivitas grup dan ditantang untuk mengerjakan sesuatu dengan baik di dalam grup. Jadi yang di-assess adalah aktivitas kita, partisipasi kita di dalam grup seperti itu. Ya. Kemudian ini anime siapa sih perlu di kick out, sepertinya coret-coret mulu dari tadi. Penekanan pembelajaran berdasarkan problem solving, bukan mengingat seperti itu ya. Jadi penekanan pembelajarannya berdasarkan problem solving, bukan mengingat ya. Jadi memorize suatu teori dan persamaan dan apa itu dihindarkan di sini. Dan itu kita juga sudah selama ini sebenarnya sudah mulai berfokus pada pembelajaran berbasis problem solving ya. Tapi kita nggak tahu gimana implementasi di kelas kita sekarang gitu. Untuk tingkat atas, kalaupun ada ujian, itu mereka bisa memilih. Ujiannya itu berdasarkan kekuatan dan ketertarikan mereka terhadap suatu bidang. Seperti kalau misalnya mau ujiannya tentang olahraga,
ketertarikannya tentang olahraga, ya ujiannya tentang olahraga. Gitu. Tentang matematika, matematika gitu ya. Nah, kemudian ujian akhir di tingkat nasional ini hanya untuk membantu memilih jenis pendidikan di tingkat selanjutnya. Nanti saya dijelaskan maksudnya jenis pendidikan di tingkat selanjutnya seperti apa gitu ya. Nah, ini artinya dilakukan secara nasional ini bukan untuk kelulusan yang sudah diterapkan juga di Indonesia ya beberapa tahun terakhir, bahwa sekarang UN itu bukan sebagai penentu kelulusan tapi sebagai gambaran kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, kalau di Denmark itu sebagai membantu siswa secara pribadi untuk memilih jenis pendidikan di tingkat selanjutnya ya. Nanti ini kita bahas lebih jauh. Nah, secondary education. Nah, ini tingkat yang gymnasium ya. Gymnasium ini SMA biasa kita. Nah, ini ada dua jenis tadi secondary education itu yang tadi yang memilih dari SMP tadi kan ada ujiannya tadi untuk memilih jenjang di tingkatan selanjutnya seperti itu ya. Pertama adalah gymnasium ini adalah berfokus pada peningkatan kemampuan bahasa, sains, matematika, dan mata pelajaran untuk mempersiapkan diri di universitas. Jadi anak-anak sekolah di sini yang masuk kelompok gymnasium itu biasanya mereka akan mempersiapkan diri untuk belajar di universitas seperti itu ya. Selama 3 tahun ini uniknya kelompok guru dan kelas selalu sama. Jadi kawan-kawannya itu tidak akan berubah kelompoknya dan gurunya itu selalu sama gitu ya. Di setiap tingkatan selama 1, 2, 3 tidak ada ganti-ganti. Misalnya guru fisikanya ya itu terus gitu ya. Ini bergunanya bahwa jadi guru itu bisa melihat ya perkembangan anak-anak itu setiap tahun gitu ya, tidak berganti guru, jadi tidak lost di tengah-tengah tahun gitu ya. Nah, di tahun pertama, nah ini juga uniknya, siswa boleh memilih fokus pelajaran yang dia inginkan. Jadi tidak seperti kita yang misalnya SMA itu ini pelajaran kalian di kelas 1 gitu, tidak. Di tahun pertama siswa boleh milih ketertarikannya. Misalnya dia memilih ketertarikan di politik dan musik. Jadi kelas-kelas yang akan dia dapat itu nanti akan banyak yang berhubungan dengan politik dan musik tadi. Kalau matematika malah jadi secondary subject di kelas itu gitu. Jadi kayak tambahan doang gitu. Ya kalau mereka memilih matematika dan sains berarti itu menjadi pelajaran utama. Politik dan sainsnya menjadi tambahan gitu dan tidak menjadi ujian gitu ya. Jadi hanya sekedar belajar saja seperti itu ya. Itu perbedaannya dengan kita. Setiap jam itu, nah ini di Denmark ini juga yang saya temukan unik itu istirahatnya banyak banget gitu ya. Istirahat setiap jam, istirahat. Saya sampai bingung nih kok istirahatnya banyak banget gitu ya, coffee break, makan segala macam gitu. Jadi, nah itu sebenarnya di sini pressure untuk belajar itu sebenarnya dikurangi ya, dihindari ya sama mereka, stres dalam belajar gitu. Jadi coffee break itu dan istirahat itu banyak sekali gitu, yang mungkin agak susah ya kita terapkan ya di Indonesia. 100% menggunakan komputer ya, nggak ada textbook sama sekali gitu. Textbook itu udah nggak ada karena di Denmark ini sangat concern dengan environmental ya. Jadi climate change segala macam kerusakan lingkungan itu, jadi kertas itu mereka berusaha mengurangi seperti itu. Hanya ada 1 atau 2 ujian per semester. Jadi misalnya ujian semester itu cuma 1 atau maksimal 2 ujian gitu rata-rata. Jadi nggak ada sampai setiap mata pelajaran itu ada ujian. Jadi ujian itu ujian yang dipilih fokusnya itu aja gitu. Itu pun 1 dan 2 aja per semester gitu. Dan hanya ada rata-rata 1 pekerjaan rumah PR per malam gitu. Tidak lebih, biasanya rata-rata 1 maksimal juga 2 gitu ya. Nah, kemudian setiap akhir tahun boleh memiliki 3 ujian utama. Ini kan per semester tadi 1 atau 2. Tapi kalau udah sampai tingkat akhir, per misalnya kelas 10 ya kita, itu bisa boleh memilih 3 ujian utama. Dan 2 diantaranya itu dilaksanakan secara oral ya, berbicara ya, tidak melalui guru gitu, tertulis gitu. Antara grade boleh cuti. Nah ini uniknya teman-teman di SMA di Denmark, mereka itu boleh cuti ketika SMA 1 tahun ya. Ada gap gitu boleh untuk menghadiri boarding school, bekerja atau jalan-jalan. Nanti saya jelaskan boarding school ini apa. Jadi tamat anak SMA ini cukup lama di Denmark, itu biasa sampai antara umur 19 sampai 21 tahun ya. Jangan heran ketika teman-teman di Denmark bisa S1-nya lama banget sih, umur 21 tahun lu ini ya nggak lulus universitas ya, bukan. Karena mereka tamat SMA itu lumayan lama karena ada boleh cuti di antara tahun-tahun SMA itu supaya bisa jalan-jalan, bisa
menghadiri boarding school. Nah, apa itu boarding school? Ini namanya trade school juga, bahwa ini melatih siswa untuk siap bekerja setelah selesai pendidikan. Nah, biasanya kayak kursus-kursus yang dilaksanakan oleh pemerintah Denmark yang bersifat skill ya, skill. Jadi misalnya sebelum ke itu, ini kayak SMK kita di Indonesia. Jadi di sini kita hanya dilatih untuk bekerja, untuk setelah selesai itu kita ready untuk bekerja gitu ya. Misalnya, tapi yang dilatih itu adalah pekerjaan-pekerjaan atau gaji yang bersifat bayarannya lumayan tinggi, kayak pengerjaan logam, teknologi listrik, dan mekanik gitu ya. Nah, bisa juga bersifat akuntansi dan pengembangan software. Nah, ini tadi yang Folkehøjskole, ini folk high school ya. Yang ini tadi yang saya bilang ada gap tadi, pemerintah. Jadi teman-teman bisa untuk belajar ya skill. Jadi terdapat 70 sekolah di seluruh Denmark yang berfokus pada film, desain, olahraga, teater, dan politik. Jadi teman-teman yang tadi ada gap, misalnya aku kelas 10 udah tamat, mau ngambil 1 tahun cuti dong gitu ya. Ya udah, boleh jalan-jalan misalnya 6 bulan, kemudian 6 bulan lagi boleh ikut sekolah folk high school ini gitu. Jadi dia kayak board school, jadi nginap 1 bulan, kemudian belajar tentang desain, perfilman, teater, dan politik seperti itu. Ya, bersifat sukarela dan tidak ada ujian dan nilai. Ya. Dan ini berdurasi 1 minggu atau lebih, kemudian bebas biaya pendidikan, cuma bayar tempat tinggal aja, akomodasi. Ya. Nah, ini universitas, ini yang mungkin relate dengan kita ya, atau teman-teman yang hadir di sini. Universitas kita gimana di sini di Denmark, bahwa ada 4 jenis ya universitas di Denmark itu adalah Academics of Professional Higher Education, offering short cycle programs. Jadi ini yang tipe pertama ini adalah short universitas, itu kayak misalnya Royal Academy Ballet gitu ya. Kemudian ada di sini yang untuk art ya, kampus yang art biasanya itu mereka belajar ballet, opera, kemudian belajar tentang musik, itu menawarkan short cycle aja ya, sekitar 2 atau 3 tahun gitu ya. Seperti D3 kita lah gitu. Kemudian ini University College, ini offering medium cycle programs. Nanti saya jelaskan maksudnya apa. Yang universities offering ini medium ya tadi, pertengahan. Jadi durasinya itu tengah. Kemudian ada long cycle, ini yang kita biasa, kita tipe 3 di Indonesia banyak seperti ini. Kemudian ini Institution for Education in the Arts ya. Oke. Nah, ini dia jenis pendidikan di Denmark, agak membingungkan, tapi coba saya jelaskan. Yang pertama adalah Danish qualification level itu ada mulai dari akademi profesional ini yang saya bilang tadi, yang musik, kemudian Royal Ballet dan segala macam. Ini, nah kita biasa sistem SKS ya di kampus. Nah ini di sini sistem ECTS gitu. ECTS itu seperti SKS di sini. Kalau kita biasanya 150 SKS ya untuk taman S1 gitu ya kan. Nah, di sini untuk taman S1 itu 180 ECTS. Bukan berarti satu ECTS itu 1 SKS gitu ya. Jadi lebih konversinya ada kalkulatornya, tapi kita nggak bahas itu secara jauh gitu. Jadi, nah yang unik yang perlu saya sampaikan di sini adalah ini, yang ini oke lah, mungkin yang bachelor, master ini yang biasa ya, ordinary higher education degrees gitu ya, dari bachelor, master dan PhD level. Nah, kalau dia yang ini higher education ini yang saya tunjuk pakai mouse ini, adult or continuing higher education progress ini, education degrees ini adalah pembayar perkuliahan sepanjang hayat yang sering kita dengar. Nah, ini diambil sama, boleh adult, boleh kamu sudah tamat SMA ya, tapi udah setua apapun, 40 tahun, 50 tahun, atau udah 70 tahun yang mau mengambil kuliah, atau kamu sudah tamat S1 tapi belum puas untuk kuliah, mau ngambil short ya untuk degree-nya, diploma degree, itu boleh di bagian sini ya, bagian sini. Jadi ini arti intinya adalah penduduk Denmark itu boleh belajar kapanpun dia mau, umur berapapun dia mau, seperti itu ya. Ini bedanya dengan kita. Kita nggak tahu ya, saya sih tidak pernah mendengar ada sistem seperti itu. Nah, ini bagannya di Denmark itu bahwa, ya ini. Nah, biasanya itu ini kan dari 11 to 12 years ya gitu ya. Ini saya pindahkan dulu apanya.
Waduh, gambar. Oke. Itu kan secondary education in a home country. Ini kayak yang tadi setelah SMA. Nah, mereka kan bisa memilih apakah bachelor's in a home country, bachelor's in Denmark, professional bachelor's in Denmark, atau academic profession. Nah, kalau memilih 1, 2, 3 ini, itu apa ya? Purpose-nya di akhir itu menjadi employment. Ya, artinya pegawai ya, atau bekerja di bidang profesional gitu ya. Kalau kita memilih ini, kalau dia bachelor kemudian dia melanjut master, kemudian master ini bisa juga ke employment, kemudian dari master bisa ke PhD, tapi PhD ini adalah orang-orang yang bisa berkarir di akademik. Perbedaannya dengan kita bahwa kalau kita menjadi dosen itu harus S2 ya di Indonesia ya minimum, tapi di Denmark tidak seperti itu. Yang bisa menjadi bekerja di akademik di universitas itu harus minimal S3. Ya, jadi perbedaannya seperti itu. Kalau saya, makanya ketika teman-teman di sini tanya saya udah dosen di Indonesia, mereka sedikit berbeda gitu ya. Loh, kita harus S3 dulu baru bisa jadi ngajar di kampus gitu. Tapi berbeda ya, kita pasti tidak bisa membandingkan antara Denmark dengan Indonesia karena banyak banget ininya faktor-faktor yang apa ya berbeda gitu. Oke. Ini sistem penilaiannya nggak usah terlalu jauh ya, nanti saya akan fokus pada beasiswa lah gitu ya, dan kampus yang terbaik di Denmark gitu. Sistem penilaiannya tadi skala 7 ya, ini kita biasa pakai US grade ya, A+, A, kalau Unimed A, B, C, E ya, D nggak ada ya kan, kalau nggak salah ya kan, D nggak ada, A, B, C, E langsung gitu ya. Tapi ini yang perbedaan tadi Denmark dengan ini gitu ya. Oke. Sistem pendidikan tinggi mengkombinasi kemampuan akademik yang luar biasa dengan inovasi dalam penelitian dan pengajaran. Ya, standar akademik yang tinggi. Nah, ini saya sih berharap kita mulai ya pembelajaran antardisiplin ya, interdisciplinary learners. Jadi ini adalah teman-teman yang bisa menghubungkan risetnya dengan bidang lain gitu. Jadi tidak berfokus pada satu bidang yang dia pelajari gitu. Misalnya biologi gimana sih menghubungkannya dengan fisika gitu. Fisika gimana menghubungkannya dengan matematika. Jadi atau fisika dengan teman-teman di teknik seperti itu. Jadi teman-teman di sini adalah fokus pada pembelajaran antardisiplin. Ini sudah umum banget di sini dan aktivitas-aktivitasnya adalah berbasis project gitu ya. Lingkungan belajar yang selalu aktif dan memotivasi, ya. Kemudian perguruan tinggi banyak terhubung dengan firma, perusahaan, dan institusi penelitian lain. Oke. Nah, pertimbangan kuliah di Denmark. Ini kenapa sih mesti kuliah di Denmark seperti itu ya? Pertama, untuk pelajar internasional, berdasarkan survei, bahwa dari survei dari 3.500 pelajar internasional di Denmark, 70%-nya menemukan bahwa Denmark itu sebagai rekomendasi positif untuk tujuan studi. Dan 93%-nya mengatakan bahwa Denmark sebagai negara yang aman untuk ditinggali, yang saya rasakan juga di sini gitu ya. Bahwa saya di sini itu merasa ya jauh berbeda ya, tidak perlu was-was kriminal yang terlalu tinggi gitu dan segala macam gitu ya. Dompet itu ya saya terlalu tinggal di kantor, nggak ada masalah kalau saya mau pergi makan dan segala macam. Nah, fakta lain di Denmark yang mungkin bisa teman-teman pertimbangkan kalau kemungkinan kuliah di sini, bahwa salah satu negara terbahagia di dunia adalah Denmark gitu. Selalu masuk peringkat 3 besar sebagai salah satu negara terbahagia di Denmark, terbahagia di dunia ya. Kalau nggak salah nomor 1 sekarang dipegang oleh Norway ya. Tapi Denmark itu selalu menjadi salah satu negara terbahagia di dunia. Di sini ya, walaupun ada winter dan segala macam, jangan senang ya. Mungkin seperti saya dulu sebelum berangkat kepingin winter ya gitu kan. Tapi setelah winter kalau habis itu jangan, aduh malas banget gitu mau winter lagi gitu ya. Ini sudah mau winter ini udah mulai merasa aduh matahari bakalan nggak ada lagi gitu ya, gelapnya cepat. Kalau winter itu di sini kan biasanya puncak winter itu terangnya itu baru jam 8 pagi. Jadi kita biasa jam 8 pagi itu. Jadi kalau mau subuhan bagi yang muslim itu sekitar jam 7 ya, atau jam setengah 8 pagi. Jam 4 sorenya itu udah gelap lagi. Jadi itu sekitar 8 jam saja terangnya, itu kayak bikin orang cepat stres gitu ya, karena cepat gelap gitu ya. Nah, kemudian selalu dalam suasana hygge gitu. Hygge itu ngumpul-ngumpul, selalu dalam suasana. Di sini orang senang banget itu kalau makan itu selalu teman-teman kantor ngajak yuk makan gitu, makan di ruang makan, sama jarang banget mereka itu mau makan sendiri gitu ya.
Jadi itu salah satu contoh makan ya. Misalnya kalau mau ngumpul-ngumpul juga, yuk ke kafe yuk nongkrong gitu. Itu mereka senang banget gitu kan. Juga. Gitu. Nah ini saya bilang tadi, punctuality is a big deal. Jadi ketepatan waktu itu di sini itu luar biasa gitu. Jadi saya belajar tepat waktu itu di Denmark itu luar biasa gitu ya. Saya telat 1 menit saja itu profesor itu udah nunggu gitu. Nggak ada itu delay 5 menit bakal seperti itu. Nah jadi uh, uh, ketepatan waktu itu sangat dihargai di Denmark seperti itu. Makanya saya berusaha di sini tuh benar-benar sangat apa ya, disiplin terhadap waktu ketika ada meeting dengan profesor atau dengan, jadi kayak kemarin saya ada janji makan siang dengan salah satu kepala seksi di sini ya yang membawahi riset bidang saya. Janji jam 12, saya sudah keluar untuk beli makan itu 12:35 ya. Berarti ada 25 menit untuk keluar beli makan, yang saya pikir itu cukup ya untuk beli makan dan kembali gitu. Ternyata ketika beli makan itu, wah itu orang-orang ngantri banyak banget yang biasanya nggak pernah terjadi gitu. Saya, waduh ini telat ini gitu ya. Benar prediksi saya udah pesan nunggu di situ sekitar hampir setengah jam baru dapat makanannya. Nah saya langsung kirim langsung kirim email ke ya yang tadi janji mohon maaf dan segala macam ya, mereka paham, tapi kalau lu ulangi itu berkali-kali itu bukan kesalahan, itu memang kebiasaan kamu gitu ya, telat gitu ya. Jadi punctuality itu adalah itu biasa banget. Unggul dalam pastry ini apa ya, kue-kue di sini tuh enak banget gitu. Kue-kue Eropa ya yang saya bilangnya, bukan kayak kue tradisional kita kan, itu tetap juara di Indonesia ya gitu. Kayak misalnya croissant gitu ya, kemudian apa kue apa kayu manis dan segala macam. Mungkin teman-teman yang sering ke Starbucks mungkin jumpa itu di sini tuh rasanya beda banget dan murah banget gitu. Itu saya selalu makan itu paling nggak 1 atau 2 kali seminggu gitu. Kemudian, nah ini tadi negara dengan pengguna sepeda paling banyak. Lebih dari 50% penduduk yang tinggal di Copenhagen menggunakan sepeda ke tempat kerja gitu ya. Nah jadi tadi itu saya juga naik sepeda, aktivitas saya sehari-hari di kampus gitu ya. Mau ke kampus itu jaraknya sekitar 7 km dari rumah saya ke kampus, naik sepeda sekitar 25 menit. Nah jadi itu kalau teman-teman di kampus itu bilang saya itu sakit di sini, Fadila, karena berat badan saya itu turun drastis selama di Denmark baru 1,5 tahun gitu. Dibilang nggak makan, dibilang nggak makan udah nggak ada lontong, memang betul. Kalau makan itu udah nggak lontong lagi, udah nggak makan nasi nasi lemak lagi. Sekarang nggak ada. Kalau ada yang mau dimakan juga, masalahnya kan nggak ada gitu. Jadi makannya sekarang itu udah sereal, udah roti segala macam gitu ya. Ya rindu juga lah sama lontong Medan gitu ya, sama tauco itu. Aduh, udah 1 tahun 8 bulan nih nggak makan itu. Lego, teman-teman yang bermain Lego atau tahu Lego itu berasal dari Denmark. Ya, saya sempat ke sana, itu Legoland itu tempat bermain playground-nya di Denmark ya, Legoland. Jadi semuanya itu dari Lego gitu ya. Kemudian, nah seseorang tidak akan lebih dari 53 km dari lautan. Jadi Denmark itu dikelilingi oleh lautan gitu ya. Jadi ke tempat saya kalau mau ke pantai itu dekat banget. Tapi di sini karena kontur geografinya di sini tidak ada gempa, walaupun dekat dengan lautan. Beda dengan kita ya, tidak ada. Jadi di sini natural disaster itu jarang banget di Denmark. Paling cuma ya hujan biasa seperti ini gitu dan salju ya. Bisa langsung minum dari air keran, gitu ya. Air keran itu bisa diminum langsung gitu, nggak perlu dimasak lagi. Kemudian filosofi hidup yang disebut Janteloven ya, filosofi hidup ini yang disebutnya. Ini artinya bahwa semua orang di Denmark itu adalah equal, walaupun kamu bekerja sebagai pembersih di suatu tukang bersih-bersih di suatu tempat gitu. Itu mereka tidak menganggap orang yang bekerjanya seperti itu derajat hidupnya lebih rendah, tidak seperti itu gitu. Mereka menganggap bahwa itu equal, semuanya sama gitu ya prinsip hidupnya. Oke. Nah, major university di Denmark ini nggak bisa saya buka nih. Ini saya coba ya kan. Oke, saya langsung buka. Ini major university-nya kalau teman-teman kepingin
belajar di Denmark, ada kampus-kampus di Denmark, cuma ada apa namanya? Ada beberapa kampus yang besar, yang paling besar, yang mungkin itu lebih banyak pilihannya ya. Ini panjang. Sebentar. Oke. Oh, bukan di sini. PPI. Ya, deh. Major University di Denmark. Ya, ini dia. Mana dia? Ini, yuk. Ya, ini kira-kira peta Denmark ya, teman-teman. Atau Bapak Ibu mungkin yang hadir di sini. Saya zoom out dulu sebentar. Oke. Ya, ini kira-kira peta Denmark ya. Penduduknya 5,8 juta, yang mana penduduk itu seluruh penduduk di Denmark ya, yang mana itu adalah jumlah kita di Medan gitu ya. Jadi satu negara Denmark itu adalah satu kota kita di Indonesia itu di Medan gitu ya. Jadi ini apa namanya major university-nya ya. Ya, saya kuliah di sini University of Copenhagen ya, itu di sini kok ibu kotanya Denmark itu Copenhagen. Jadi University of Copenhagen ini adalah universitas yang apa namanya terbesar lah di Denmark kalau bisa dibilang. Tapi yang perlu saya tekankan lagi adalah tidak ada grade A, B, C, D, E kampus di Denmark gitu. Denmark itu menganggap bahwa equal, semua kampusnya itu berkualitas sama gitu ya. Ya jadi tapi kalau tidak seperti kita ya, ada grade bagus dan segala macam gitu ya. Tapi di sini enggak gitu. Nah, ini di University of Copenhagen, ini di sekitar Copenhagen yang dekat-dekat ya, itu ada Technical University of Denmark. Ini seperti kampus tekniknya Denmark. Nanti ini saya jelaskan program unggulannya apa ya di beberapa kampus di sini. Oke. Ini Copenhagen Business School, ini terkenal banget. Ini terkenal banget untuk teman-teman yang mau ngambil apa ya, bisnis, manajemen dan segala macam gitu. Kemudian ini ada University of Southern Denmark ya, ini di bagian Southern ya, Denmark itu bagian satu pulau di tengah-tengah Denmark sini ya gitu. Kemudian ada Aarhus University di sini ya, agak jauh, ini sekitar perjalanan kereta api 2 atau 3 jam gitu. Kemudian ada Aalborg University. Ya, ini ada 1 2 3 4 5, ada 6 major kampus di Denmark gitu. Ada kampus lain ya, ada IT Copenhagen, ada Royal Academy Copenhagen, kampus-kampus yang biasanya lebih kecil dari sini, yang tidak sebanyak menawarkan jurusan-jurusannya gitu. Nah, apa sih program unggulan di setiap kampus ini gitu ya, sebagai teman-teman untuk pertimbangan, aku mau di sini tapi nggak tahu nih mau ngambil jurusan apa gitu. Nah, jadi berdasarkan QS ranking di tahun 2021, University of Copenhagen itu peringkat ke-7, ini adalah veterinary science. Ini kayak ilmu hewan ya, kalau mau ngambil ya di bagian sini gitu. Ada sports related subjects, ini juga termasuk teman-teman yang mau ngambil pendidikan olahraga, itu peringkat 11 gitu ya. Kemudian agriculture and forestry ya, ini agrikultur dan kehutanan itu 13. Ya, ini bisa dilihat ya. Ada juga farmasi, studi-studi pengembangan gitu ya. Ini peringkatnya. Jadi tapi yang paling di highlight di sini adalah veterinary ya, science peringkat ke-7. Nanti boleh dicek di QS. Kalau Aarhus University yaitu agriculture and forestry ya, ini ranking 28 gitu ya, ranking 28. Dan ini ranking-ranking yang di atas 100 besar ya QS-nya. Kemudian DTU, nah ini DTU Petroleum Engineering, teman-teman di fisika yang tertarik dengan teknik petroleum, itu peringkat 3 di sini gitu ya. Engineering ya, teman-teman di teknik ya, teman-teman di bidang kimia ya, ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu lingkungan itu bisa di DTU. Kemudian kalau di Aalborg itu juga petroleum, tadi peringkat 22. Kemudian engineering, teknik listrik dan elektronik itu peringkat 40 ya. Jadi itu gambaran peringkat terbaik ya di Denmark seperti itu. Kampus-kampusnya. Saya kembali ke PowerPoint sebentar lagi. Nah,
Kita udah tahu ya kampus-kampus di Denmark itu apa aja, kemudian jurusan terbaiknya apa. Sekarang kita scholarship. Nah, berbicara beasiswa gitu ya. Beasiswa ini pembicaraan yang sebenarnya sudah umum, tapi ya ada beberapa hal yang mungkin teman-teman atau Bapak Ibu bisa aware di sini. Nah, kalau kita bisa melihat panah ini ya gitu kan, ada panah lurus, ada panah yang sedikit berliku-liku, ada yang panah kayak benang kusut ya gitu. Jadi ini kayak perjalanan beasiswa seseorang gitu. Ada orang yang apply gitu ya kan, apply itu langsung lulus saja. Saya juga heran ada beberapa teman, iya ini kok enak banget ya dia apply beasiswa langsung lulus, nggak pintar-pintar amat juga gitu ya. Itu makanya rezeki orang berbeda-beda gitu ya. Usaha yang paling penting. Usaha orang sejauh mana gitu. Kalau kepintaran itu saya pikir untuk beasiswa itu nomor 2 gitu. Saya kemarin juga nggak orang yang pintar-pintar banget kok gitu kan. Tapi ternyata di sini kita bisa survive gitu loh. Nah, kalau saya sih lebih memilih perjalanan beasiswa saya itu yang nomor 2. Tidak terlalu seperti benang kusut lagi. Saya apply beberapa beasiswa dan ditolak. Dan akhirnya dapat yang terakhir BPPL ini. Nah, tapi kalau kita dapat beasiswa itu when you finally get your scholarship itu kayak I'm a happy squirrel gitu kan, bahagia banget gitu loh. Perjuangan kita itu berdarah-darah gitu ya, ngapain aplikasi beasiswa, apply sana apply sini, belajar bahasa Inggris dan segala macam, itu kita akan jadi a happy squirrel gitu ya. Jadi apa sih bahasa squirrel bahasa Indonesia itu, apa sih ini, binatang apa sih ini? Lupa saya. Tupai, Pak. Tupai, tupai. Jadi tupai yang bahagia. Tupai itu kalau dapat kacang dia bahagia banget gitu kan. Sampai dimasukkannya ke mulutnya, sampai pipinya itu gembung gitu ya. Oke. Nah, peluang beasiswa di Denmark ya. Peluang beasiswa di Denmark. Nah, ini yang perlu teman-teman mungkin sedikit lebih perhatikan ya, bahwa untuk master degree itu ternyata ya ini bukan ternyata ada biasa kita ada LPDP. Untungnya di Denmark sekarang beasiswa LPDP itu sudah kembali semenjak hilang di tahun 2018 gitu ya. 2018 itu Denmark tidak menjadi bagian dari beasiswa LPDP. Tidak ada permasalahan, tapi permasalahan itu sudah dianulir sama kita di PPI Denmark, sama dibantu luar biasa sama KBRI Indonesia di Copenhagen gitu. Kita audiensi dengan Denmark dengan LPDP, dan alhamdulillah sekarang list beasiswa Denmark untuk S2 dan S3 sudah kembali. Jadi teman-teman yang mau ke Denmark silahkan apply, mulai cari kampusnya sekarang. Apply LPDP sudah bisa ya. Oke. Nah, ini sudah dibuka kembali 2021, ada 3 kampus untuk umum ya, untuk yang umum ya. Umum maksudnya masyarakat umum di Indonesia. Ada University of Copenhagen, ada Aarhus University, sama Denmark Technical University, itu di TU ya. Itu ada 3 kampus yang dibuka. Majornya all. Ya, all major. Kalau LPDP itu kan biasanya kalau kampusnya nggak kampus yang terbaik di dunia, dia ada major spesifiknya. Misalnya kamu teman-teman mau apply di kampus ini, tapi harus jurusan ini tertentu itu. Tapi tidak di LPDP untuk 3 kampus ini semua jurusan yang teman-teman apply, mau pendidikan, mau tidak pendidikan, itu bisa daftar di 3 kampus ini untuk LPDP. Jadi kesempatannya luar biasa terbuka ya tahun 2021, dimanfaatkan teman-teman ya. Saya tunggu ya kalau ada yang mau di Copenhagen, kalau ada yang datang di 2 tahun ke depan, kalau mungkin kalau saya masih di sini, saya akan menyambut lah teman-teman dari Medan. Saya sendiri di sini gitu ya. Kemudian linknya ini ya, bisa dicari di Google, beasiswa-pdp.kemenq. Mungkin kemarin udah dijelaskan ya teknik-teknik lulus LPDP dan segala macam. Saya nggak lanjut. Nah, ini yang saya juga surprise ketika datang di sini, ternyata ada beasiswa Danish Government Scholarship untuk teman-teman penduduk di luar EU, European Union ya. Artinya di luar Uni Eropa gitu. Jadi ini teman-teman master di Indonesia yang waktu dulunya LPDP itu tidak ada list Denmark, ternyata datang itu dengan membawa beasiswa Danish Government Scholarship gitu ya. Ini beasiswa yang disediakan sama pemerintah Denmark untuk penduduk di luar EU gitu. Nah, Mas, ini yang kenapa ini tidak populer, ternyata ini beasiswa ini tidak ada satu
link yang mengkhususkan ke LPDP, kita tinggal cari LPDP gitu ya. Udah muncul itu LPDP bla bla bla. Tapi Danish Government Scholarship ini tidak bersifat seperti itu. Tidak ada satu portal ini Danish Government Scholarship, ini tanggal pendaftaran dan segala macam, bukan seperti itu. Jadi teman-teman harus daftar langsung di perguruan tinggi yang dituju gitu. Jadi, nah ketika teman-teman apply, misalnya mau daftar di University of Copenhagen, buka master di bidang ini, masuklah ke portal pendaftaran di kampus University of Copenhagen ya. Nanti ketika penulisan aplikasinya, nah itu baru ada pilihan mau mencoba beasiswa atau tidak gitu. Nah, biasanya kalau kita klik mencoba beasiswa, ya kalau misalnya nanti lulus, ya mereka akan kirim bahwa kamu lulus masuk ke jurusan ini dan menerima beasiswa Danish. Tapi ada juga teman-teman yang lulus kampus itu tapi tidak menerima beasiswa. Itu gampang aja, kita nggak ngambil akhirnya gitu karena tidak ada beasiswa. Jadi teman-teman di sini coba nanti setelah selesai yang mau master langsung langsung cari jurusan, kemudian apply-nya itu tentu ada tanggal-tanggal tertentu ya, tidak apply di kampus itu maksudnya, apply di jurusan itu, cari tanggal pembukaan pendaftaran waktunya, kemudian apply. Jadi apply itu walaupun tidak ada informasi beasiswa di situ, apply saja. Tapi nanti ketika kita ngisi form aplikasi itu, baru nanti ada pilihan mau mencoba beasiswa atau tidak seperti itu ya. Nah. Jadi daftar, kemudian setelah kita daftar mendapat beasiswa, kemudian kita apply visa. Kalau kita udah dapat visa, baru kemudian kita akan grant itu beasiswa Danish Government Scholarship gitu. Jadi linknya nggak ada. Saya bilang tadi cek kampus tujuan masing-masing yang mau dituju, gitu ya. Kemudian, nah ini Erasmus Mundus atau Joint Master Degree ini adalah beasiswa yang juga banyak diterima oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang keluar negeri di Eropa, bahwa beasiswa ini adalah kuliah di beberapa kampus di Eropa, teman-teman. Jadi di sini tidak kuliah di satu kampus gitu. Misalnya kuliah di University of Copenhagen gitu, enggak. Jadi nanti dia 6 semester di University of Copenhagen, Denmark, 6 semester di Portugal, 6 semester lagi. 1 semester, 6 bulan, 1 semester di University of Copenhagen, 1 semester di Austria, 1 semester di Prancis gitu. Jadi pindah-pindah kampus selama S2 dia, luar biasa menarik ya gitu kan. Ini berarti teman-teman bakalan banyak ketemu ilmu-ilmu baru, bakalan lebih banyak eksplor kota-kota di Eropa gitu ya. Jadi ini banyak sebenarnya teman-teman Indonesia yang dapat beasiswa ini gitu. Ada aja itu di Denmark itu datang tiap tahun ya, dari beasiswa ini dia 1 semester untuk kuliah di kampus di Denmark gitu. Jadi ini coba di apply situs, kalau teman-teman googling ini langsung dapat ini nanti linknya ya, untuk yang Erasmus Mundus Joint Master Degree ya. Bukan yang Erasmus Mundus aja. Kalau Erasmus Mundus itu untuk EU, tapi kalau yang Joint Master Degree ini untuk di luar EU juga boleh. EU itu tadi European Union ya, Uni Eropa. Oke. Nah, ini doctoral degree biasa LPDP ya. Nah, kalau doctoral degree untuk umum 3, tapi untuk dosen yang sudah dosen itu bertambah kampusnya Aalborg, Denmark University sama Copenhagen Business School. Jadi teman-teman yang dosen bakal lebih banyak pilihan untuk apply. Nah, habis itu di sini adalah beasiswa dokter itu PhD di sini, S3 di situ tidak dianggap. Misalnya kita, sorry ya, saya formulasi bahasanya, mungkin agak kecepatan ngobrolnya. Nah, beasiswa S3 di sini itu biasanya dibuka sama jurusan-jurusan tertentu. Misalnya pendidikan fisika dibuka nih S3 dari di University of Copenhagen. Tapi itu bukan beasiswa dibilang, tapi employee. Gitu. Jadi S3 di sini dianggap sebagai kerja, bukan kuliah gitu. Artinya ketika kita dapat beasiswa ini kita akan dianggap sebagai pegawai gitu di kampus itu. Apa benefitnya? Kita akan dapat gaji dan fasilitas standar di Denmark gitu. Itu berarti gaji kita itu standar Eropa gitu ya. Kemarin saya tanya sama teman-teman yang dapat beasiswa ini, itu gaji mereka sudah dipotong pajak itu sekitar 25.000 kron per bulan, dikali 2.200 rupiah itu sekitar 60 juta per bulan gajinya gitu ya.
Jadi luar biasa ya teman-teman kalau bisa dapat ya. Ini ada teman-teman kita dari Indonesia yang dapat beasiswa ini. Nah, ini juga tadi tidak ada link spesifik, jadi biasanya mereka buka di portal jurusan mereka gitu, bahwa dibuka employee untuk S3 untuk ini gitu. Nah, jadi teman-teman harus rajin membuka situs ya, googling ya. Jadi kita bisa cari itu. Kemudian, nah ini juga yang lumayan yang luar biasa spesial ya, beasiswanya itu Marie Curie Action Scholarship. Ini juga dari Uni Eropa, bergaji standar Eropa, dan ini linknya. Ya, ini link beasiswanya. Teman-teman yang di Denmark itu dari master dan PhD itu dari yang saya jelaskan tadi, ada tiga skema di master, 3 skema di PhD. Mereka datang dengan skema ini. Saya tidak ada di luar skema ini biasanya. Saya tidak pernah dengar gitu. Ya, ada skema lain ternyata bayar sendiri gitu kalau sanggup. Saya nggak sanggup bayar sendiri. Oke, good luck teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan presentasi saya. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Iya, terima kasih Pak Aswin sudah memberikan ilmu-ilmu baru, informasi-informasi terkait pendidikan dan peluang studi di Denmark. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, kami persilakan untuk mengetik ya sesuatu atau apa aja di kolom chat, kemudian nanti akan kita bacakan, atau mungkin teman-teman mau tanya langsung ke narasumber kita, kami persilakan. Nah, sembari menunggu ya Pak ya, Kila nih ada pertanyaan nih, agak tertarik ya dengan untuk doctoral degree-nya, tapi di bagian Marie Curie Action Scholarship. Itu kan Pak gaji standar Eropa. Kemudian itu berasal dari komisi yang Europe Union ya Pak ya? Ya. Nah, itu Pak berarti untuk mahasiswa S2 yang mau melanjutkan S3 di luar negeri, misalnya di Denmark gitu, nggak boleh ya Pak ngambil itu, karena itu kan dari komisi EU-nya, atau gimana Maksudnya Pak? mahasiswa S2 di mana? Ini kan misalnya kita mau ambil S3 di Denmark misalnya, Ya. tapi kita ambil scholarship yang Marie Curie Action. Nah, tadi kan kalau dari penjelasan Bapak itu tadinya ada gaji standar Eropa, kemudian itu dia berasal dari komisinya EU, ya Pak ya. Misalnya kita mau ambil itu, apakah boleh nggak Pak? Karena kan kita dari Indonesia nih. Boleh sih sebenarnya, kayak misalnya ada satu yang dapat ya orang Indonesia, dia S2-nya kemarin dari UGM gitu kan. Dia apply beasiswa Marie Curie itu gitu. Nah, penempatan di Denmark itu berdasarkan ini sih, berdasarkan jurusan yang dibuka gitu kan. Jadi di situ kayaknya kita tidak bisa memilih kita mau kemana gitu. Kayak teman saya yang datang itu dia dibuka tentang teknologi audio gitu. Jadi teknologi audio itu yang di-apply-nya itu adalah kampusnya nanti itu langsung ditetapkan di DTU, Denmark Technical University tadi. Makanya jadi boleh mau S2 kita di mana dan segala macam dan gaji Eropa, tapi nanti ketika kita sampai di Denmark, mereka akan menyesuaikan beasiswa atau gaji kita itu berdasarkan standar di mana kita hidup gitu. Nah, jadi nggak masalah sih mau masternya seperti apa di Indonesia atau di mana gitu ya kan. Dan itu boleh di-apply sama semua orang mau di dalam EU atau di luar EU gitu. Jadi boleh di-apply sama semua orang. Nah, penempatan kampus itu tadi berdasarkan jurusan yang dibuka waktu itu gitu. Jadi nggak bisa milih kita. Sama sih seperti kita mau apply PhD employment tadi, ya kita menjadi employee itu kan kita apply berdasarkan kampus yang buka gitu ya. Nggak ada satu portal tersendiri seperti itu. Fadilah. Oh, oke, baik Pak. Ya. Nah Pak, ini sudah ada pertanyaan dari Mbak Afrida Khairani Manurung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrida Khairani Manurung dari Prodi Biologi Unimed 2019. Ingin bertanya kepada Pak Aswin. Bagaimana misalnya ketika kita mendapatkan nilai yang buruk atau remedial dan kita ingin memperbaiki nilai tersebut, lalu langkah apa yang Bapak lakukan? Kalau misalnya di kampus Bapak nih di Copenhagen. Ya. Baik, kalau ada remedial, biasanya langsung lulus nggak lulus sih sebenarnya kalau udah dapat apa itu, dan itu harus ngulang gitu. Tidak ada mungkin remedialnya itu selama kuliah boleh, tapi setelah pengumuman itu
tidak bisa, itu kita harus mengulang, ngambil mata kuliah lagi tahun depan seperti itu. Jadi pressure ketika santai ketika SMP dan SMA itu tidak seperti kuliah. Kuliah itu udah mulai agak pressure-nya hampir sama-sama seperti kita gitu. Jadi kalau kamu nggak bisa, ya udah, berarti kamu harus ngulang gitu. Remedial itu mungkin bisa dilakukan di selama nilai belum keluar gitu ya. Nah, kemudian yang berbedanya di sini adalah kita bisa kayak kita Sibda ya, kalau saya nggak salah Ya, ya, Sibda. Fadila. Iya benar Pak. Sibda. Nah, mereka itu sudah menerapkan sistem terintegrasi itu sudah sangat lama ya di dalam di mata untuk mahasiswa-mahasiswa di sini. Jadi di situ bisa kelihatan komen dari dosennya apa terhadap pekerjaan kita. Kemudian kalau kita submission-nya terlambat itu langsung ternotis. Kemudian kita bisa melihat apa rekapitulasi nilai kita dan segala macam seperti itu. Jadi tidak ada protes-protes nilaiku kok segini gitu. Apalagi misalnya dapat B harusnya aku dapat A gitu kan. Itu nggak ada di sini, jarang sekali gitu ya. Jadi di sini teman-teman udah bisa melihat kalaupun ada yang remedi atau ada dalam proses tugas yang kurang baik itu bisa ada terencana di awal Afrida gitu. Misal gini, si dosennya itu kayak punya kontrak kayak kita di awal gitu. Kita juga punya kontrak dan itu dilaksanakan secara rigid. Misal submission ujian gitu kan. Dia langsung bilang kalau ujiannya nilainya segini, apa yang dilakukan A. Kalau ujiannya nilai segini, apa yang dilakukan B. Ya udah, nggak ada lagi yang update setelah ujian. Kita nanti yang ini ya, ketika nilainya dapat segitu ujian mahasiswa-mahasiswa di sini, itu mereka akan tahu apa yang harus dilakukannya setelah itu gitu. Jadi langsung submit lagi ke sistem Sibda tadi. Kalau kita bilang di Indonesia Sibda, di sini Epsilon namanya. Epsilon itu course. Kita punya akun sendiri. Nah, jadi kita langsung submit di situ gitu. Jadi ya kalau misalnya hasilnya kurang baik lagi ya selesai gitu kan. Berarti nilai kamu tidak memenuhi, kamu kurang kompeten, kamu harus mengulang seperti itu. Oke, terima kasih Pak sudah menjawab. Terus ini ada pertanyaan lanjutan tadi dari Mbak Afrida. Pak, kalau misalnya di luar negeri kita manggil dosennya itu pakai nama nggak Pak? Soalnya kalau di sini kan kita panggilnya pakai Pak, Ibu gitu ya. Nah, Boleh dijawab? Yes, itu adalah salah satu kultur yang berbeda ya sama kita di Indonesia, bahwa benar di sini dipanggil dari nama depan. Kalau berbeda di US ya, kalau di US kalau kita panggil nama depan itu nggak sopan ke guru kita, ke dosen kita. Biasa manggil nama akhir. Ya, nama akhir. Kalau di Denmark itu benar nama depan. Mau jabatannya profesor, mau siapapun di sini itu nggak ada profesor ini gitu, nggak ada. Misalnya misalnya ya Profesor Fadila, misalnya nggak ada Prof Fadila gitu, nggak ada. Ya manggilnya nama aja, nama depan aja Fadila. Dan itu hal yang normal banget. Saya agak kaku di awal memanggil supervisor saya itu dengan nama depan. Saya selalu manggil Prof gitu kan. Cuma akhirnya kok saya merasa aneh sendiri ya di sini ya, teman-teman nggak ada yang manggil Prof gitu. Akhirnya dia bilang, kamu gak usah panggil Prof lah katanya gitu kan, panggil nama aja katanya kayak gitu. Oh iya, salah gitu. Ini juga kejadian lucu ya, menurut saya lucu. Waktu itu saya ada mata kuliahnya itu judulnya adalah Supervision of Bachelor and Master Students gitu. Jadi kita ada gimana cara mensupervisi mahasiswa-mahasiswa S1 dan S2, cara mensupervisi yang baik gitu. Jadi saya sama teman tenis di sini satu orang, kita exchange student. Jadi saya mewawancarai mahasiswa dia orang Denmark di sini, dia mewawancarai mahasiswa Unimed satu orang, anak bilingual kemarin, ya kan? Nah, jadi selama dia wawancara sama anak Unimed itu, satu orang itu, ini dia selalu bilang seraswin gitu. Seraswin gitu kan. Dia habis itu ngakak dia, oh ternyata kamu dipanggil seraswin ya, katanya kayak gitu kan. Habis itu kayak jadi bahan candaan dia sama saya gitu kan, karena dipanggil seraswin gitu ya. Nggak terbiasa gitu ya mereka dipanggil dengan ada ser dan segala macam. Itu benar. Nggak, di sini budaya akademiknya itu sangat seperti teman ya. Saya termasuk juga sama supervisor saya juga udah seperti teman gitu. Bahkan kayak misalnya kita makan bareng itu biasa, kalau kita ini ya kita yang
apa namanya, bekerjanya sama-sama, mau ngangkat piring ke Iya, dapur, iya mau apa benar. segala macam gitu. Nggak ada misalnya kita mahasiswanya kita yang harus apa gitu bekerja semua, nggak ada seperti itu. Oke, jadi benar-benar semuanya sama ya Pak ya. Ya, Benar tadi yes. prinsip hidup apa nih orang Denmark tadi Kila ada catat nih apa nih namanya? Itu Jan Loven namanya ya saya Pak juga ya? lupa. Jan Eleven Loven ya. 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 Nah, oke Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Triana Ardianti. Assalamualaikum Pak, saya mau nanya dari pengalaman Bapak pribadi, beasiswa apa yang pernah Bapak ambil? Kemudian apa saja yang harus disiapkan untuk apply beasiswa? Gitu Pak. Oke. Yang pertama beasiswa yang sudah saya apply dan gagal adalah Australian Awards. Ya. Waktu itu saya apply dan bahkan tidak sampai tahap wawancara waktu itu. Jadi itu saya apply dan gagal. Kemudian saya pernah apply Islamic Development Bank, itu juga gagal di tahap akhir. Ya. Kemudian saya apply ini beasiswa dari Dikti gitu ya, dan itu alhamdulillah yang lulus gitu ya. Nah, tapi kan itu untuk dosen ya rata-rata untuk S3. Iya. Kalau S2 kan saya masih di kampus, itu masih kampus Unimed maksudnya, masih biaya sendiri gitu. Tapi waktu itu kalau saya boleh flashback, kenapa saya ngambil beasiswa, tidak mengambil beasiswa karena saya tidak mendapat exposure yang banyak gitu tentang beasiswa-beasiswa yang ada gitu kan. Jadi teman-teman yang hadir di sini ini saya pikir apa ya menjadi suatu apa ya plus gitu, hal yang plus gitu. Karena teman-teman tuh udah dapat exposure yang banyak. Habis itu kalau teman-teman mau dapat apa info beasiswa lagi yang secara lengkap, coba deh follow akun-akun negara-negara yang akun PPI negara-negara yang mau dituju. Misalnya PPI Denmark, itu ada kita akun PPI Denmark. Di situ ada nanti webinar, ada nanti penjelasan beasiswa dan segala macam. Atau kalau mau lebih general lagi, follow akun PPI Dunia. PPI Dunia itu berarti seluruh negara itu kan berkumpul di situ atau organisasinya. Nah, di situ biasanya beberapa kegiatan itu adalah apa festival luar negeri namanya Velari, itu adalah mentoring beasiswa, bahkan teman-teman bisa di mentoring untuk cara apply, cara membuat apa esai dan segala macam. Itu coba di follow itu akun-akun yang seperti itu, akun-akun PPI terutama ya teman-teman, dan itu biasanya itu secara umum gratis, tidak berbayar gitu. Kalaupun berbayar, misalnya kemarin ada pelatihan IELTS ya dari PP Dunia, dan itu bayarnya cuma 100.000 nggak salah, hanya untuk komitmen aja gitu, supaya udah daftar dan spotnya udah diambil dan komitmen untuk datang terus gitu. Dan itu biasanya kita anulirkan uangnya untuk kemanusiaan gitu ya, misalnya untuk sumbangan pandemi COVID dan segala macam seperti itu. Jadi info-info itu sekarang banyak di Instagram teman-teman, dan banyak pelatihan-pelatihan. Coba di follow akun-akun PPI ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia, PPI Dunia, PPI Denmark, mau PPI Belanda, PPI Australia dan segala macam. Coba dicek satu-satu, biasanya mereka menyediakan info-info itu gitu ya. Kemudian menurut Bapak peluang dan persaingan mahasiswa Indonesia untuk, nah ini ada namanya sindrom imposter syndrome, Fadilah. Imposter syndrome itu saya alami ketika 3 bulan pertama di sini. Itu saya merasa bahwa saya itu di sini itu apa ya? Gimana ya? Itu ada apa namanya? Mental yang pernah saya baca bahwa kita saking lamanya dijajah selama berabad-abad sama bangsa asing, kita itu selalu merasa lebih rendah dari mereka gitu. Mereka itu lebih superior dari kita gitu kan. Makanya teman-teman di Indonesia pasti kalau ditanya ke Eropa mau kemana kuliah pasti Belanda. Karena Belanda yang paling banyak menjajah kita, paling lama kan menjajah kita gitu kan. Nah, jadi imposter syndrome itu adalah kita selalu merasa tidak lebih baik dari orang-orang lain gitu, terutama bule-bule di sini ya gitu ya kan. Dengan melihat postur tubuh mereka yang tinggi-tinggi ya kan, apa kulit mereka yang putih gitu ya kan, apa rambut mereka yang blonde gitu ya, itu aja kita udah terintimidasi gitu ya kan, waduh gitu ya kan, gimana ini mau apa ya, mau apa mau ngobrol sama mereka aja udah dak dikduk ya kan.
Artinya itu saya alami di awal gitu ya, dan ternyata setelah beberapa hampir 1 tahun, udah setahun lebih saya di sini, ternyata ya kita nggak bodoh-bodoh amat lah gitu ya. Maksudnya ya kita bisa lah gitu kan bersaing, berdebat akademik dengan mereka gitu. Tapi yang perlu dipersiapkan dengan pertanyaan Ciana tadi, yang penting adalah kemampuan bahasa Inggris kita, itu yang paling utama gitu. Untuk dipersiapkan sebelum bergerak ke apply beasiswa dan segala macam, itu kayak kunci utama teman-teman untuk mau masuk ke pintu-pintu beasiswa gitu. Nggak ada hal yang lain selain itu. Pelajari bahasa Inggris mulai dari sekarang gitu. Kalau dapat aja IELTS overall-nya 6,5, itu udah kayak sertifikat yang bakalan bisa kalian pakai 2 tahun untuk apply beasiswa sebanyak mungkin gitu. Jadi coba paling utama adalah bukan kemampuan akademik, mungkin perlu, tapi kayak bukan utama gitu. Karena kita bisa lah bersaing dengan mereka kalau kita belajar dan segala macam. Tapi kalau bahasa Inggris ini kayaknya harga mati yang harus teman-teman kuasai gitu untuk bisa apply beasiswa. Itu Fadila. Oke, terima kasih Pak. Kemudian ini ada pertanyaan sedikit dari Aleta, mungkin agak ini ya, agak di luar konteks, tapi nggak apa-apa. Mungkin Bapak bisa bantu menjawab, apakah ada pertukaran mahasiswa Indonesia dengan Denmark Pak untuk mahasiswa S1 gitu? Biasa ada summer school ya. Saya kurang tahu sih apakah ini berbayar atau tidak. Masalahnya adalah di sini S1-nya pakai bahasa biasa. Eropa kan bukan biasa ya. Semua orang Eropa itu kan bahasa ibunya itu kan bukan bahasa Inggris gitu kan. Seperti di Denmark bahasanya bahasa Danish gitu. Tapi hampir sebagian besar orang di sini itu bisa berbahasa Inggris dengan lancar sekali gitu kan. Nah, jadi kalau pertukaran itu biasanya ada, tapi terbatas gitu ya kan. Biasa hanya untuk kayak summer school. Tapi kayak untuk pertukaran yang biasa kita kayak program apa ya, Mutiara Permata ya, Permata dan segala macam, kayak di Indonesia menghabiskan 1 semester belajar di kampus gitu kan, lain gitu, itu sebenarnya tidak ada. Tapi karena bahasanya di sini untuk S1 itu pakai bahasa Danish gitu. Kalau masternya udah bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Master dan PhD itu bahasa Inggris. Nah, tapi untuk S1 itu biasanya hanya sekedar summer school saja gitu, tidak ada stay untuk di kelas belajar 1 semester seperti itu, nggak ada. Gitu. Oke, terima kasih Pak sudah bantu menjawab tadi beberapa pertanyaan. Tadi ada pertanyaan dari Kila dan teman-teman di sini ada Kak Aleta, Triana dan juga Kak Afrida. Mungkin sebenarnya teman-teman yang lain ada pertanyaan, tapi karena kita sudah selesai ya waktunya Pak. Di sini di Indonesia 15:29 WIB. Sekarang sudah 30 ya. Jadi sesuai dengan jadwal kita, kalau boleh Kila simpulkan sebentar ya Pak beberapa informasi yang telah Bapak sampaikan. Jadi di Denmark itu untuk pendidikannya ada tingkatan preschool. Kemudian itu preschool dibagi menjadi 2 tadi ya Pak ya. Dan dia lingkungannya benar-benar kita kembali ke nature ya. Banyak melakukan kegiatan-kegiatan di luar, mau itu lagi winter ataupun lagi summer dan segala macamnya, tetap kita kembali ke nature gitu. Terus kemudian ada namanya Volksholen atau primary school, dia grade 1 until grade 9. Jadi ada 9 tahun kalau kita di Indonesia SD sampai SMP ya Pak ya. Kemudian nanti ada secondary school, itu dia SMA-nya ya Pak ya, 1 sampai 3 tahun. Kemudian setelah itu ada namanya trade school sama Volksholen. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen tahu pendidikan setelah di SMA di sana, setelah nanti kan ada ada jeda antara grade. Misalnya kalau teman-teman di sana pengen ngambil trade school, boarding school, boleh ya Pak ya di sana ya Pak, kayak SMK gitu misalnya. Kemudian nanti di university nanti akan banyak sekali beasiswa. Misalnya kalau untuk master degree ada LPDP, ada Danish Government Scholarship, ada Erasmus Mundus dan Joint Master Degree. Ya, kalau untuk LPDP tadi kalau bisa kita simpulkan, kita sudah punya website sendiri, jadi teman-teman bisa cek di websitenya. Kemudian untuk Danish Government Scholarship, itu dia adalah khusus untuk penduduk di luar EU, ya, dari pemerintah Denmark. Jadi tadi teknisnya pertama teman-teman harus langsung daftar ke univ tujuan, kemudian nanti setelahnya mungkin akan ada pemberitahuan apakah nanti teman-teman mau apply beasiswa atau tidak, gitu. Kemudian yang ketiga tadi ada Erasmus Mundus sama Joint Master Degree. Kalau Erasmus Mundus khusus untuk yang di Eropa ya Pak ya,
kalau untuk join master degree khusus yang teman-teman dari luar Eropa. Jadi kuliah di beberapa kampus di Eropa. Jadi kalau misalnya satu semester di Copenhagen, satu semester lagi di Manchester, satu semester lagi di sana sini gitu. Itu kesempatan yang sangat menarik. Kemudian untuk nggak S3 bisa ke ini lagi, Fadila, nggak bisa ke Inggris lagi karena udah keluar dari EU kan? Oh iya benar-benar nggak bisa Bener. keluar. Ya benar-benar Pak. Oke, itu dia. Jadi teman-teman nggak boleh keluar dari EU. Pokoknya dia untuk join master degree dia khusus untuk di kawasan EU. Dan untuk doctoral degree ada LPDP sudah tentu. Kemudian ada PhD as employee ya Pak ya. Itu dia S3 tapi kita kayak pegawai di sana. Untuk mendapatkan gaji standarnya Denmark, kemudian kita bisa cek dan untuk kampus dan jurusan tujuan kita langsung cek aja ke websitenya. Kemudian yang terakhir ada Merit Scholarska atau Curie Action Scholarship. Ini dia gaji standar Eropa juga sama dengan PhD as employee dan ini berasal dari Komisi EU. Jadi teman-teman kalau nanti ada pertanyaan lebih kepada Bapak narasumber kita, boleh nanti cek PPI ya Pak ya Instagramnya, atau mungkin nanti langsung ke email Bapak ya Pak ya nanti. Boleh. Ya. Oke, jadi teman-teman terima kasih ya sudah berpartisipasi pada session kita kali ini. Sudah 15:33. Mungkin teman-teman kita mau take foto sesi dulu ya. Teman-teman boleh aktifin kameranya biar kita screenshot wajah-wajah cantiknya, cakepnya yang sudah memperhatikan dan sudah mengikuti acara kita dari jam 2 tadi ya. Oke, ini dia. Ini Pak, calon-calon peraih beasiswa S2, S3 di Denmark, Pak. Mantap. Ditunggu. Ditunggu ya, Pak ya. Yes. Ya, mumpung narasumber kita kali ini itu adalah salah satu bagian kalau bisa dibilang itu paling tinggi ya Pak ya di PPI dunia gitu. Jadi teman-teman jangan ragu untuk bertanya ke Pak Aswin. Jadi nanti bisa dari email ya Pak ya. Boleh Pak di ini Pak saya tulis Pak email Bapak di sini? Boleh ya Pak ya. Boleh ke email email yang saya buat di CV, boleh juga ke email Unimed ya. Oh boleh. Nah teman-teman boleh nanti berkomunikasi dengan narasumber kita Pak Aswin melalui email yang akan beliau tuliskan di kolom chat. Kalau misalnya mau tanya-tanya masalah beasiswa ataupun peluang pendidikan lagi Pak, gimana Pak perkembangan gini-gini Pak? Saya lihat di Instagram PPI nggak ada ini Pak yang ini nih. Mana boleh tanya ke narasumber kita. Boleh banget. Ditunggu emailnya. Iya Pak. Kayaknya Kila nih Pak, 3 tahun lagi Pak mau ambil S2 Pak, atau 2 tahun lagi lebih cepat. Jurusan apa? Sebenarnya pengen sastra Pak, cuman kalau nggak bisa di sastra ya ambil yang lainnya lah Pak. Soalnya Kila kan sastra Inggris, jadi mau poetry segala macam. Kan tadi ada pembelajaran antar disiplin itu populer di luar negeri. Iya, yang art ya kan Pak ya, Kila ingat. Oke teman-teman sudah open kamera semuanya, sudah on cam. Oke baik, apakah tim humas, Bapak Ibu dari tim humas membantu atau Kila saja? Oke, Kila aja lah ya. Oke teman-teman bisa kasih senyum terbaiknya. Bapak Ibu di rumah kasih senyum terbaiknya. Oke, nanti akan kita post ya. Siapa tahu nanti Pak Aswin ngepost nih di Instagramnya PPI ini wajah-wajah cantik dan ganteng dari mahasiswa Unimed. Oke, bisa ya. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, thank you. Thank you. Sukses ya teman-teman semua yang mau kuliah, ditunggu. Jangan lelah berjuang. Iya Pak, terima kasih juga Pak. Semoga kami yang hadir hari ini bisa berjuang seperti Bapak ya Pak. Amin. Mudah-mudahan kalau konsisten dan nggak menyerah, dapatlah itu mudah-mudahan. Amin ya robbal alamin. Yang belum tamat mulai belajar bahasa Inggris dari sekarang. Yang pertama bahasa Inggris ya Pak ya? Ya betul. Jadi teman-teman di sini, Bapak Ibu, kalau mau kuliah di luar negeri bahasa Inggrisnya dulu. Itu pesan dari Pak Aswin. Benar.
Saya Lebih juga gampang dulu nulis nggak ini kok, nggak pandai-pandai banget bahasa Inggris. Ya sekarang bisa paling nggak memenuhi standar lah Nah, setelah belajar. ya. Baik. Masih ada Mem Yuni di sini, Mem Yuni? Halo Mem Yuni? Ikilas. Ya Mem, kita sudah selesai nih Mem, kita sudah take foto juga. Iya, terima kasih banyak untuk Pak Aswin ya Pak, sudah berbagi dengan teman-teman di Unimed hari ini. Sama-sama, makasih juga undangannya. Saya luar biasa apresiasi ini kegiatannya Mbak Yuni. Iya Pak. Sorry tadi ya di awal tadi, sorry banget. Iya Pak, nggak apa-apa. Mohon maaf juga Pak untuk audiensnya juga masih belum rame. Nggak apa-apa. Iya. Iya, mudah-mudahan ini kan direkam. Kalau bisa ada portal kayak kita biasa di PPI itu ada YouTube gitu. Jadi bisa diputar lagi gitu sama teman-teman yang nggak bisa hadir. Iya siap Pak, rencananya juga bakal di-share di YouTube-nya KUI. Tadi juga sambil live Instagram kok kita Pak. Udah oke. Oh iya, tadi live juga? Iya Pak, live Instagram KUI tadi. Biasanya kalau live itu kan kelihatan di sini tadi. Berarti pakai aplikasi kedua ya live-nya? Pakai Vmix tadi Pak. Oke. Iya. Sip. Oke ya, saya izin ya. Iya Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Ya. Kembalikan lagi ke Sakila. Sukses semua ya. Ditunggu ya, terima kasih, di Denmark. Pak. Sehat-sehat Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup baik untuk seluruh partisipan hari ini, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya terima kasih sudah berpartisipasi pada acara kita pada hari ini ya. Semoga nanti di pertemuan selanjutnya mungkin ada sesi-sesi, ada edisi Australia atau edisi Kanada. Mungkin teman-teman bisa ikut lagi di acaranya KUI ini. Oke, baik. Saya Fadila Sekilahir pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.